Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pada kesempatan ini kita memanjatkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan sholawat salam semoga kita haturkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Biqouli Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini kita belajar yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada nabi-nabi sebagai pedoman. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam yang berisi tentang 8 larangan dan 2 perintah. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam yang berisi tentang pujian kepada Allah, zikir, doa, nasihat dan hikmah. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, turun di kota Yerusalem, berisi tentang hidup zuhud dan kitab-kitab sebelumnya. Yang terakhir, Al-Quranul Karim diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, turun di kota Mekah sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu yang berisi tentang akidah, hukum, amalat, dan sebagainya. Beriman kepada kitab-kitab Allah adalah rukun iman yang ketiga. Allah menurunkan kitab-kitab suci sebagai petunjuk dan penuntun bagi umat manusia. Iman artinya sepenuh hati bahwa Allah SWT telah menurunkan beberapa percaya. Iman kepada kitab Allah artinya mempercayai kitab kepada para rasulnya dan berfungsi sebagai penuntun kepada umat manusia dalam menjalankan kehidupannya. Setiap orang yang beriman kepada Allah wajib beriman kepada kitab-kitab Allah. Tujuan diturunkannya kitab-kitab Allah agar manusia beribadah kepada Allah SWT semata tanpa menyekutukannya dengan suatu apapun. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat berisi tentang akidah dan hukum-hukum syar'i atau yang terkenal dengan 10 perintah Tuhan, the 10 Commandments. Yang pertama, jangan ada padamu ilah lain di kehadiratku. Yang kedua, jangan membuat patung ukiran dan jangan pula menyembah patung karena aku Tuhan Allahmu. Yang ketiga, jangan kami menyebut Tuhan Allah dengan sia-sia. Yang keempat, ingatlah kamu akan hari Sabat supaya kamu sucikan dia. Yang kelima, berilah hormat kepada bapak ibumu. Yang keenam, jangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berbuat zina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Yang kesembilan, larangan menjadi saksi palsu. Yang kesepuluh, larangan berkeinginan memiliki hak orang lain. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur, kandungan kitab Zabur berisi kumpulan pujian-pujian kepada Allah atas segala nikmatnya. Kitab Zabur juga berisi zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Kitab Zabur merupakan petunjuk untuk kaum Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil. Isi kandungan kitab Injil adalah ajaran untuk hidup dengan zuhud, karena pada masa itu orang-orang Yahudi sedang dilanda kerakusan dan ketamakan kepada harta. Isi kandungan kitab Injil sama dengan kitab-kitab sebelumnya, namun sebagian menghapus hukum-hukum yang tertera kitab Taurat yang tidak sesuai di masa itu. Kitab Al-Quran yaitu kitab yang terakhir
yang berisi tentang tauhid, yakni tentang keimanan kepada yang gaib, kitab Allah dan akhirat. Yang kedua syariah, berisi tentang hukum-hukum Allah. Yang ketiga akhlak, yakni tentang pedoman berakhlak mulia. Yang kelima, yang keempat tentang ibadah. Isinya tentang ibadah, yaitu tentang ketentuan hubungan manusia dengan Allah. Yang kelima, muamalah, yakni tentang ketentuan hubungan dengan kehidupan sosial. Yang keenam, sejarah, berisi tentang kisah-kisah Nabi dan Rasul dan umat terdahulu. Yang ketujuh, wa'ad dan wa'id, artinya janji Allah kepada orang beriman dan kepada orang kafir akan adanya balasan di hari kemudian. Suhuf ini adalah kitab-kitab Allah yang berupa lembaran-lembaran terpisah. Suhuf diberikan kepada Nabi dan Rasul Allah yang berisi hukum dasar sebagai pedoman untuk menyiarkan agama kepada umatnya. Suhuf diturunkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam seperti yang telah dijelaskan di dalam Quran surat Al-A'la ayat 18 dan 19. Nabi yang menerima suhuf antara lain Nabi Adam alaihissalam menerima 10 suhuf, Nabi Ibrahim alaihissalam menerima 30 suhuf, Nabi Syis alaihissalam menerima 50 suhuf, Nabi Musa alaihissalam menerima 10 suhuf sebelum diturunkannya kitab Taurat. Beriman kepada kitab Allah berarti suatu keyakinan dengan sepenuh hati bahwa Allah benar-benar telah menurunkan wahyunya kepada para rasul pilihan sebagai petunjuk dan pedoman bagi kehidupan manusia agar manusia senantiasa bahagia dunia dan akhirat. Cara beriman kepada kitab-kitab Allah yaitu meliputi yang pertama, beriman dan meyakini bahwa kitab-kitab suci tersebut diturunkan dari sisi Allah SWT. Ini harus kita yakin, benar-benar yakin. Yang kedua, beriman dan mempercayai nama-nama kitab suci yang kita ketahui. Yang ketiga, meyakini kebenaran informasi yang terkandung di dalamnya dan mengamalkan kitab yang terakhir dan menghapus kitab-kitab sebelumnya. Yaitu setiap diturunkan kitab, Allah telah menghapus kitab sebelumnya. Sikap orang beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah SWT, mengaku beriman kepada kitab-kitab Allah SWT, yang pertama yang kita lakukan adalah manusia akan mengakui keterbatasannya, sehingga dalam menjalani kehidupannya manusia kita tidak sombong. Yang kedua, orang mengimani kitab-kitab Allah dapat belajar dari orang-orang yang hidup pada masa lampau, karena di dalam kitab-kitab itu juga terdapat cerita-cerita tentang orang-orang di masa lampau. Yang ketiga, orang-orang yang mengamalkan isi kitab terlihat dari sikap keseharian, yaitu bersikap jujur, amanah, bersyukur, bertanggung jawab, disiplin, dan sebagainya. Menampilkan sikap mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah SWT, yaitu kita sebagai orang yang beragama Islam, kita wajib mencintai Al-Quran. Dengan cara apa kita mencintai Al-Quran? Yang pertama, kita berusaha untuk membaca Al-Quran secara rutin. Yang kedua, memahami isi Al-Quran dengan kita belajar sedikit demi sedikit. Yang ketiga, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang terpenting dalam mencintai Al-Quran adalah